액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila Fitri, NPM 2259201030. Di sini saya ingin membuat video yaitu tentang melakukan fitur engineering data augmentation dan normalisasi data pada dataset pada mata kuliah Machine Learning kelas 5A dengan dosen pengampu Bapak Hartono SPD MTI. Nah, di sini saya akan melakukan fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi data pada dataset yang sebelumnya sudah saya ambil di Kaggle, yaitu tentang dataset nutrisi pada makanan seperti lemak, protein, kaloris, dan karbohidrat. Di sini langsung saja. Di sini yang pertama yaitu kita mengimport library-nya. Import library-nya. Import library adalah proses di mana kita membawa atau mengimpor modul atau paket eksternal ke dalam program Python kita. Library ini berisi fungsi, kelas, dan objek yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga kita tidak perlu menulis kode dari awal untuk melakukan tugas tertentu. Nah, di sini saya menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan di sini formnya menggunakan Sklearn Preprocessing, Fiber Encoder, Min-Max Scaler, habis itu model sectionnya Plain Text Split. Lalu yang kedua ada memuat dataset. Membaca dataset dan analisis awal adalah langkah-langkah pertama dalam proses analisis data. Proses ini melibatkan pengambilan data dari sumber eksternal seperti CSV dan melakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur, karakteristik, dan kualitas data tersebut. Lalu yang pertama ada membaca dataset, yang kedua menampilkan informasi data dasar tentang dataset, yang ketiga ada menampilkan statistik deskriptif. Lalu ini outputnya, data kolomnya totalnya ada 7 kolom, yaitu kolom pertama ID, kaloris, protein, fat, karbohidrat, name, dan image. Lalu di sini ada ini menampilkan statistik deskriptif. Ini statistiknya kolom ID, kaloris, protein, fat, dan karbohidrat. Lalu yang ketiga ada transformasi fitur, transformasi matematis, dan tujuannya menerapkan persamaan matematika, lalu mengubah nilai matematis, lalu mengubah nilai untuk analisis lebih lanjut. Di sini ada memuat dataset, lalu menampilkan informasi awal tentang dataset, menampilkan beberapa baris pertama dari dataset, menampilkan semua nama kolom dalam data frame. Yang pertama yaitu encoding variabel kategorikal. Lalu yang kedua transformasi logaritmik, mengurangi skewness pada target variabel. Misalnya kita ingin menerapkan log transformasi pada data kolom kaloris atau kolom target lainnya. Di sini kita menggunakan kolom kaloris, lalu menampilkan informasi setelah transformasi, visualisasi perbandingan sebelum dan setelah informasi, lalu histogram kalori sebelum transformasi, dan yang terakhir histogram kalori setelah transformasi. Lalu di sini data kolomnya seperti tadi sama. Lalu ini deskriptif statistik sebelum transformasi. Dan yang ini informasi dataset setelah transformasi. Nih, ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Kita lihat perbedaannya. Sama, ternyata beda di ini. Lebih ini dia.
Lalu kita ke bagian distribusi kalori histogramnya, distribusi kalori sebelum transformasi dan ini setelah transformasi. Lalu yang keempat ada visualisasi perbedaan dataset, teknik untuk membandingkan nilai antara variabel satu dengan yang lainnya. Nah, di sini untuk mengatur plotnya ada satu scatter plot, hubungan antara protein dan kaloris. Yang kedua, box plot, distribusi kalori berdasarkan fat atau lemak. Yang ketiga, pair plot, hubungan antara beberapa fitur. Dan yang keempat, violin plot, distribusi kalori berdasarkan karbohidrat. Ini outputnya, ini pair plot, hubungan antar beberapa fitur, kaloris, protein, fat, karbohidrat. Lalu yang kelima ada data augmentation. Kita melakukan augmentasi data pada untuk kolom dengan mengganti kata-kata tertentu dengan sinonim. Ini dilakukan untuk menambah variasi dalam data yang membantu model belajar dari lebih banyak contoh. Kita menampilkan beberapa sampel nama usaha sebelum dan setelah augmentasi untuk melihat efeknya. Yang ini menampilkan informasi umum dan beberapa baris pertama dari dataset. Lalu menampilkan nama kolom yang ada. Lalu tentukan nama kolom teks yang dapat dan berdasarkan output dari print. Lalu ini contoh sinonim yang akan digunakan untuk augmentasi. Lalu ada fungsi untuk mengganti kata dengan sinonim menggunakan regex untuk menjaga tanda baca. Ini mencari kata dengan mengganti dengan sinonim secara acak. Lalu gunakan regex untuk mencari kata yang ada dalam sinonim. Lalu cek apakah kolom yang diinginkan ada dan dataset memiliki cukup data yang untuk sampling. Lalu melakukan argumentasi pada kolom teks dan menyimpannya di kolom baru. Lalu menampilkan beberapa contoh dan setelah argumentasi. Lalu ini outputnya. Ini contoh, ini sebelum augmentasi dan ini yang setelah augmentasi. Lalu yang keenam ada normalisasi data. Adalah proses transformasi data numerik sehingga nilai-nilai dalam dataset berada dalam skala yang seragam atau rentang tertentu. Tujuan dari normalisasi untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi akibat perbedaan skala antar fitur dalam dataset, terutama ketika menggunakan algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala, seperti Canier's, Neighbors atau KNN, Support Vector Machines atau SVM, dan Neutral Network. Di sini ada menampilkan informasi awal tentang dataset, identifikasi kolom numerik untuk dinormalisasi, ini inisialisasi min-max scalar, lalu normalisasi fitur numerik, menampilkan informasi setelah normalisasi, menampilkan beberapa contoh nilai sebelum dan setelah normalisasi, mengambil 5 contoh nilai asli dari dataset sebelum normalisasi, mengambil 5 contoh nilai setelah normalisasi dari data frame yang telah dinormalisasi. Kita run dulu. Kita lihat outputnya. Ini deskripsi statiknya sebelum normalisasi. Dan ini sesudah dinormalisasi. Beda ya angkanya. Mainnya tuh. Ini nilai aslinya dan ini nilai setelah normalisasinya. Terdapat perbedaan nih angkanya. Lalu yang terakhir ada penjelasan dan kesimpulan.
penjelasan dari fitur engineering, yaitu menyediakan wawasan tentang bagaimana kita memodifikasi dan meningkatkan fitur untuk model, menyertakan penjelasan tentang identifikasi dan transformasi fitur yang dilakukan. Lalu, data augmentation, yaitu menekankan pentingnya memperkenalkan variasi dalam data untuk membantu model generalisasi dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu normalisasi data, menjelaskan pentingnya skala fitur dalam konteks model tertentu dan bagaimana normalisasi dapat memperbaiki performa model. Lalu kesimpulannya menyimpulkan bahwa semua langkah yang dilakukan saling melengkapi untuk menghasilkan dataset yang lebih baik dan meningkatkan performa model secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.